Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, apakah orang yang sudah dikubur masih bisa mendengar? Jelaskan berdasarkan hadis dan pendapat ulama dengan membedakan antara kemampuan mendengar yang Allah kehendaki dan pendengaran manusia biasa. Yang kedua, apakah orang yang meninggal lebih dahulu bisa bertemu dengan keluarga yang menyusul? Bahas bahwa perkara roh termasuk perkara gaib, sehingga tidak boleh memastikan sesuatu tanpa dalil yang kuat. Yang ketiga, apakah orang yang masih hidup bisa bertemu roh orang yang meninggal melalui mimpi? Mimpi bisa menjadi pengalaman yang nyata bagi seseorang, tetapi tidak setiap mimpi dapat dipastikan sebagai pertemuan roh. Perlu dibedakan antara mimpi yang baik, bunga tidur, dan mimpi yang tidak dapat dijadikan dasar hukum. Amalan apa yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal? Antara lain doa dan istighfar, sedekah atas nama mayit, amal jariah yang ditinggalkannya, ilmu yang bermanfaat, dan beberapa bentuk amal lain yang memiliki dasar syariat. Yang kelima, apa yang dilakukan setelah jenazah selesai dikuburkan? Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar orang yang hadir memohonkan ampun dan keteguhan bagi mayit, karena ia sedang menghadapi pertanyaan di alam kubur. Yang keenam, sholat jenazah dan doa untuk mayit. Urutannya secara umum: takbir pertama, kemudian al-fatihah, takbir yang kedua, kemudian sholawat Nabi, takbir yang ketiga doa untuk mayit, takbir keempat kemudian salam. Untuk bagian takbir keempat sebaiknya menyebutkan lafaz dan riwayat doa yang benar, bukan sekedar menyamakan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, agar jannah tidak mengira semua bentuk doa memiliki status yang sama. Karena menyangkut perkara gaib, sebaiknya menggunakan kalimat yang terlalu memastikan hal-hal dalilnya masih diperselisihkan. Ketika penduduk kubur merindukan keluarganya yang masih hidup, bayangkan suatu hari nanti kita berdiri di samping sebuah kuburan. Di bawah tanah itu ada seorang yang dahulu sangat kita cintai. Dahulu dia duduk bersama kita, makan bersama kita, tertawa bersama kita. Dahulu suaranya memenuhi rumah, tetapi hari ini yang tersisa hanyalah sebuah nama di atas batu nisan. Kita masih bisa pulang ke rumah, kita masih bisa memeluk anak-anak, kita masih
bisa berbicara dengan orang tua, kita bisa meminta maaf kepada pasangan, sedangkan orang yang berada di dalam kubur sudah tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia. Mungkin kita sering berkata dalam hati, seandainya ibu masih hidup, aku ingin memeluknya. Seandainya ayah masih ada, aku ingin meminta maaf. Seandainya suamiku atau istriku masih hidup, aku ingin mengatakan bahwa aku sangat menyayangi. Namun ada satu hal yang harus kita pahami, alam kubur adalah alam gaib. Kita tidak boleh memastikan keberadaan roh dengan cerita-cerita yang tidak memiliki dasar yang kuat. Tetapi kita mengetahui satu perkara yang sangat penting. Orang yang telah meninggal sangat membutuhkan doa dan amal kebaikan dari orang-orang yang masih hidup. Karena itu jangan sampai setelah orang tua kita meninggal kita hanya datang ke kubur untuk menangis. Datanglah untuk mendoakan. Jangan hanya membawa bunga, bawalah istighfar dan doa. Jangan hanya mengingat wajahnya, ingatlah bahwa dia sedang di alam yang tidak bisa kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat ketika selesai menguburkan jenazah agar mereka memohonkan ampun dan keteguhan untuk saudaranya yang telah meninggal karena ia sedang menghadapi pertanyaan. Maka ketika kita berdiri di sisi kuburan orang tua kita, katakanlah dalam doa, ya Allah, ampuni dosa ayahku, ampuni dosa ibuku, luaskan kuburnya, terangi kuburnya. Teguhkanlah ketika menghadapi pertanyaan, jadikan kuburnya taman-taman surga. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di balik tanah itu. Kita tidak tahu bagaimana keadaan roh yang kita cintai. Kita tidak tahu apakah dia sedang mendapatkan kenikmatan atau membutuhkan pertolongan berupa doa. Tetapi kita tahu doa adalah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mereka. Maka jangan tunggu kehilangan baru rajin mendoakan. Doakan orang tua kita selagi mereka masih hidup. Peluk mereka, cium tangan mereka, minta maaf kepada mereka. Katakanlah bahwa kita mencintai mereka, karena suatu saat nanti mungkin kita akan berdiri di depan rumah mereka, tetapi mereka sudah tidak ada. Kita mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Kita memanggil namanya, tidak ada jawaban. Kita melihat tempat duduknya masih ada, pakaian tersimpan, foto-fotonya masih, tetapi orangnya telah kembali kepada Allah. Dan pada saat itulah kita baru menyadari ternyata waktu bersama orang yang kita cintai adalah nikmat yang sering kita abaikan. Maka selagi masih diberi kesempatan, jangan pelit dengan doa, jangan pelit dengan sedekah, jangan pelit dengan meminta maaf, dan jangan pelit menunda berbuat baik kepada orang. Sebab kita tidak pernah tahu siapa yang akan lebih dahulu ke dalam kubur. Semoga Allah mengampuni keluarga kita yang telah meninggal, menerangi kubur, melapangkan tempat, mengangkat derajat mereka, dan mempertemukan kita kembali dengan mereka kelak di tempat terbaik yang Allah ridhoi. Amin amin
ya robbal alamin. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, itulah amalan yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan kami mohon dengan kerendahan hati untuk selalu dukung channel ini dengan cara tekan like dan subscribe-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.